Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini saya kembali lagi di lahan saudara ipar saya yang kemarin sempat saya ambil videonya di 9 HST berapa coba? 9 HST tanamannya tidak ada kendala apa. Saat ini berapa HST? 15 hari. 15 hari ada serangan grandong dan ulat. Ini kecerobohan guys. Saya sendiri merasa bersalah karena tidak melihat, habis itu sama sekali tidak melihat karena kesibukan saya. Dan saat ini sedang dilakukan penyosroan. Kita bicara masalah penyosroan dulu dan memberitahukan ke kakak ipar saya khususnya dan ke para petani semua umumnya. Penyosroan bisa dilakukan di bawah 20 HST jika tajuk saat musim hujan, dan jika sudah di atas 20 HST jangan sekali-kali melakukan penyosroan, karena jika melakukan penyosroan jika ada hujan setiap hari itu bisa berimbas pada moler. Ini khusus tajuk. Jadi di bawah 20 HST melakukan penyosroan tidak apa-apa. Tapi yang cepet-cepet di Barno mergo nah iki sudah 20 HST urung bar, jangan disosrok karena akan menimbulkan moler. Ini perlu diingat. Dan untuk pembahasan selanjutnya, ini tanaman saat ini sedang diserang grandong. Awalnya diserang grandong piye? Ya, enggak ada serangan kok. Awalnya enggak ada serangan. Enggak ada. Terus mulai ada serangan. Tahu-tahu 3 hari sekarang ini loh baru tahu ada grandongnya. Tahu-tahu 3 hari baru ada grandongnya, kata kakak ipar saya. Sedikit saya jelaskan. Ini berarti kakak ipar saya masih kurang teliti, masih butuh belajar lagi. Sebelum ada serangan sampai keluar oret-oretannya, sampai keluar lukisannya, itu sudah ada tanda bintik-bintiknya. Dan di saat baru ada bintik-bintiknya, harusnya itu sudah harus dispray. Perlihatkan di depan kamera Mas Ucup, siapa tahu nanti kelihatan ya. Ada bintik-bintiknya itu, kalau masih di pucuk itu masih gampang. Ini sudah turun ke batangnya. Jadi untuk solusinya ini harus dispray 3 hari berturut-turut wajib. Untuk grandongnya bisa menggunakan Abamectin kalau beli di pabrikan. Kalau menggunakan obat dari saya itu bisa menggunakan SPP atau Citropin Plus. Ini sudah saya jual kurang lebih ini sudah 4-5 ribu literan lah. Sudah terjual dan terbukti ampuh untuk SPP-nya. Dan kandungan SPP itu sendiri adalah minyak citronella yang dimix dengan minyak pin oil yang dimix dengan pestisida nabati. Dan pestisida nabati itu bahan pokoknya 9 bahan pokok, termasuk mimba, tembakau, dan yang lain-lainnya. Jadi sangat bagus untuk mengusir atau memberantas grandong maupun ulat. Dan cara kerja dari Citropin Plus itu adalah sistemik. Dia merusak sel jaringan dari hama itu sendiri. Makanya untuk para petani jika sudah habis aplikasi Citropin Plus, lakukan 3 hari berturut-turut, maka ulat itu tidak akan makan walaupun tidak lantas mati. Karena dia setelah kena obat Citropin Plus itu, dia itu tidak nafsu makan dan sel jaringannya rusak. Makanya kalau ada yang curhat sama saya, kenapa habis dispray SPP tidak lantas mati? Karena cara kerja dari SPP itu sistemik, merusak sel jaringan dari hama itu sendiri. Dan bagusnya lagi, bonus dari SPP itu tidak membuat hama itu kebal. Dan jika pengennya langsung bisa terberantas dan mati, penyepraian SPP lakukan 3 hari berturut-turut. Hari keempat tutup dengan obat pabrikan. Obat pabrikan bisa menggunakan apa Mas Ucup? Abamectin. Abamectin ini nganggo apa sampean? Kiomek. Kiomek dikasih berapa mili per tangkine? 40 mili kok. 40 mili. Lakukan 3 hari berturut-turut. Nanti kalau ada indikasi pucuk kuning gampang nanti dikasih nutrisi. Insya Allah besok akan saya carikan obat di bakul sempro dan akan saya antar ke ipar saya, karena ini juga termasuk tanggung jawab saya. Besok tak belikan obat. Untuk sementara besok pagi pakai obatnya sampean dulu. Lusa tak belikan obat dan spraykan langsung ke lahan. Jadi 3 hari gak oleh dijeda. 3 hari berturut-turut.
Ini emang guys, sebenarnya awalnya tanaman ini sangat bagus. 10 hari masih bagus. Bagus. Bagus sekali. Ya, Bibitnya bagus bener ya? bagus. Bagus. Bibit dari tajuk GY. Ini ada serangan ulat dan grandong. Jadi solusinya yang tepat adalah spray. Kalau tidak punya spray Abamectin 3 hari berturut-turut. Dan bisa dimix dengan insektisida apapun untuk ulatnya biar cepat berhenti dan bisa terberantas. Nanti kita cek lagi 3 hari setelah saya kasih obat. Nanti akan saya kasih racikan obat dari Gusman Bojonegoro. Kalau sudah sembuh nanti tak kasih tahu ini aplikasi obat apa saja. Jadi insya Allah besok masih dispray obatnya kakak ipar saya sendiri, dan lusa sudah memakai obat dari Gusman Bojonegoro. Semoga tanaman ini nanti kedepannya bisa pulih. Karena saat ini belum terlihat, masih terlihat hijau karena baru ada bintik-bintik sebagian dan sebagian sudah ada oret-oretannya. Dan untuk diingat, kalau melakukan penyosrokan jangan terlalu dalam, biar akar tidak rusak, karena musim hujan jika akar itu rusak akan berindikasi pada moler. Jadi penyosrokannya standar, jangan terlalu dalam. Kalau seperti ini nanti ditinggal 1 atau 2 bedeng, jangan disosrok, nanti hasilnya seperti apa. Karena saya rasa ini tanaman kalaupun tidak disosrok tidak apa-apa ya. Nyosroknya harus tipis-tipis. Kalau masih di bawah 20 HST, oke, silahkan disosrok biar tanah itu tidak terlalu bantat, jen iso ambekan. Jadi akar biar bisa bekerja dengan maksimal. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Saat ini saya ada di lahan kakak ipar saya. Ini benih 150 kilo. Iya. Ya. Benih 150 kilo sudah dipupuk. Wes dipupuk. Udah. Dipupuk pas umur pirang dino? Umur 12. Dasaran. Oh, dasaran. Dasaran. Sebelum setelah dasaran belum dispray. Wes Baru dipupuk. tanam, belum. Sampai saat ini 15 HST. 15 hari belum dipupuk karena sudah pakai pupuk dasar. Dan jangan melakukan pemupukan saat tanaman Anda itu diserang grandong dan ulat. Karena pada dasarnya grandong dan ulat itu paling suka pada daun muda. Jadi tidak cuma manusia saja yang suka daun muda, baik grandong maupun ulat pun suka daun muda. Jadi obati dulu, berantas dulu grandong dan ulatnya, jangan melakukan pemupukan dulu. Ya. Jangan sampai dipupuk dulu sampai benar-benar grandongnya itu hilang dan terberantas, berikut ulatnya habis. Baru kalaupun ada pucuk kuning biarkan, tidak apa-apa dulu. Nanti setelah sembuh dari grandong dan ulat baru dilakukan pemupukan. Setelah itu jika pucuk kuning nanti kita kasih solusinya untuk dikasih mikro atau nutrisi yang lainnya. Jadi jangan melakukan pemupukan sebelum ada kode dari saya. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan kakak ipar saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.